Selamat datang di Motiv5 Studio. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriana Lasmini. Pada video kali ini, saya akan mencoba membedah buku The Psychology of Money by Morgan Housel pada bagian bab 1 yang berjudul Tak Seorang Pun Gila. Sejauh mana sih pengalaman kalian tentang uang? Terus, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa orang-orang lebih tertarik membeli lotre dan bermain judi dibandingkan dengan membeli buku, tiket musik, atau acara olahraga? Jadi, setiap orang dari berbagai generasi lahir dari berbagai dunia dan dibesarkan oleh berbagai orang tua dengan ekonomi, nasib, dan tentunya pelajaran hidup yang berbeda. Semua orang tentunya mempunyai pengalaman unik mengenai cara kerja dunia. Yang kita alami secara langsung tentunya akan lebih meyakinkan dibandingkan dengan yang kita pelajari secara tidak langsung. Jadi kita semua menjalani hidup dengan menganut satu set nilai cara kerja uang yang sangat beragam. Yang tampak gila bagi kita bisa jadi masuk akal bagi orang lain. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan orang yang tumbuh dalam kekayaan. Sedangkan orang yang lahir ketika inflasi tinggi mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami oleh orang dalam keadaan harga stabil. Kita semua menjalani hidup dengan berbagai kepercayaan, tujuan, dan perkiraan yang berbeda. Bukan karena salah satu dari kita lebih cerdas atau memiliki informasi yang lebih bagus. Tapi kita memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dibentuk dengan pengalaman yang berbeda, tetapi sama meyakinkannya. Mungkin pengalaman pribadi kita dengan uang bisa jadi 0,0001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut kita. Jadi, orang-orang yang sama pintarnya bisa tak sependapat mengenai bagaimana dan mengapa resesi bisa terjadi. Bagaimana kita harus menginvestasikannya, apa yang harus diprioritaskan, berapa banyak resiko yang harus diambil, dan seterusnya. Dalam bukunya mengenai Amerika 1930-an, Frederick Wiles Allen menulis bahwa depresi besar mempengaruhi jutaan orang Amerika di dalam diri untuk sepanjang sisa hidup mereka. Namun ada berbagai pengalaman. 25 tahun kemudian, sewaktu berkampanye sebagai calon presiden, John F. Kennedy ditanya reporter mengenai apa yang dia ingat dari masa depresi. Kennedy berkata, "Saya tak punya pengalaman langsung mengenai depresi. Keluarga saya salah satu yang terkaya di dunia sejak dulu. Waktu itu kami punya rumah lebih besar, pembantu lebih banyak, berpergian lebih sering. Satu-satunya yang saya lihat langsung adalah ketika ayah saya mempekerjakan lebih banyak tukang kebun supaya mereka punya uang untuk makan. Saya benar-benar tidak belajar mengenai depresi sampai saya membaca mengenainya di Harvard." Itu menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada era tersebut. Orang-orang berpikir bagaimana mungkin seseorang tanpa pemahaman akan kisah ekonomi terbesar di generasi sebelumnya diberikan tanggung jawab mengenai ekonomi. Poin dari kisah ini adalah open-minded atau belajar sebanyak apapun tidak bisa benar-benar merubah atau menciptakan kekuatan, ketakutan, dan ketidakpastian yang sudah terjadi. Dalam banyak cara, kekurangan itu hanya diatasi oleh pengalaman Kennedy pada saat Perang Dunia Kedua dan menjadi pengalaman emosional umum lainnya dari generasi sebelumnya yang tentunya tidak dimiliki oleh lawannya.
Kita bisa mengerti bagaimana rasanya kehilangan segalanya selama depresi besar, tetapi kita tidak memiliki bekas luka emosional seperti yang mereka alami. Dan mereka pun belum tentu mengerti mengapa orang seperti kita mampu membuat keputusan seenaknya saja. Kita semua berpikir bahwa kita sudah tahu cara kerja dunia, namun nyatanya kita hanya mengalami sebagian kecilnya saja. Investor Michael Beckwith berkata, beberapa pelajaran harus dialami sebelum bisa dimengerti. Ada sebuah kisah dari buku ini mengapa orang-orang lebih tertarik pada tiket lotre dibandingkan yang lainnya. Dan sebagian besarnya itu adalah orang-orang miskin. Dalam buku ini dijelaskan bahwa rumah tangga dengan pendapatan rendah di Amerika Serikat menghabiskan uang sebanyak 400 US dollar untuk membeli tiket lotre, tapi mereka tidak mampu untuk menabung. Gila bukan? Tetapi terkadang orang-orang memang menganggap sebelah mata terhadap hal tersebut. Mari kita coba pahami isi dari pikiran orang-orang tersebut dengan cara membayangkan kita hidup dari gajian ke gajian, tidak ada uang yang tersisa untuk ditabung, tidak bisa berlibur, membeli mobil, membeli rumah yang nyaman, dan tiket lotre merupakan salah satu jalan pintas yang dapat mewujudkan mimpi-mimpi itu semua. Kalian tidak harus setuju dengan bayangan tersebut. Membeli tiket lotre pada saat bangkrut itu masih merupakan gagasan yang buruk. Tapi saya bisa mengerti mengapa tiket lotre masih laku. Dan gagasan yang dilakukan itu memang tampak gila, tapi saya agak mengerti mengapa orang-orang masih melakukannya. Hanya sedikit orang yang membuat keputusan finansial murni dengan spreadsheet. Keputusan finansial dibuat di meja makan atau rapat perusahaan, tempat-tempat di mana sejarah pribadi, pandangan unik tentang dunia, ego, kebanggaan, pemasaran, dan insentif aneh bercampur menjadi narasi yang sangat ampuh. Seharusnya tidak ada yang kaget kalau banyak di antara kita masih sangat payah dalam menabung dan berinvestasi. Anjing dijinakkan 10.000 tahun yang lalu dan masih mempertahankan sifat alamiahnya. Namun kita dengan pengalaman yang baru 20-50 tahun dengan sistem keuangan modern sudah berharap sempurna menguasainya. Bagi suatu topik yang sangat dipengaruhi oleh emosi melawan fakta, itu menjadi suatu masalah. Itu juga membantu menjelaskan mengapa kita tak selalu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan uang. Kita semua melakukan hal gila dengan uang karena kita semua relatif masih baru dalam permainan. Dan apa yang tampak gila bagi kalian bisa jadi masuk akal bagi saya. Namun, tidak ada yang tidak gila. Kita semua membuat keputusan berdasarkan pengalaman unik masing-masing yang tampak masuk akal bagi kita pada saat tertentu. Nah, itu dia pandangan saya mengenai buku The Psychology of Money by Morgan Housel, bab 1 yang berjudul Tak Seorang Pun Gila. Apabila kalian mempunyai persepsi lain atau ingin merequest tentang bedah buku yang lain, jangan lupa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, bye-bye.